Dinodai sepupu. Bab 18. Berdebat. Kasihannya, hasil jebakannya gak ada lagi. Gimana rasanya? Sakit? Itu yang kurasakan saat kamu merebut bara dariku. Isi pesan dari Yuni. Apa maksud kakak? Hana pun mengirimkan balasan. Kamu keguguran kan? Kamu pasti tahu dari mana aku dapat infonya. Dari suami kamu. Hana tidak mengerti kenapa Bara tega mempermainkan perasaannya. Selama ini dia percaya atas cinta suaminya itu. Namun kenyataan yang dia hadapi justru Bara yang dia anggap sebagai penyebab dirinya kehilangan janin dalam rahimnya. Kamu jangan percaya. Gak mungkin Bang Bara seperti itu. Amira yang turut membaca pesan di ponsel Hana langsung membuka suara. Dari mana dia tahu aku keguguran kalau bukan dari Bang Bara? Hana tidak kuasa membendung air matanya. Bisa saja dia ngikutin kamu ke rumah sakit. Jangan terlalu polos, Han. Aku jadi curiga. Jangan-jangan kamu keguguran ada hubungannya dengan dia. Memang kamu tahu siapa dia? Aku gak simpan nomornya. Hana heran mendengar penjelasan Amira. Siapa lagi kalau bukan Kak Yuni? Hanya dia yang paling berambisi untuk memiliki Bang Bara. Dia juga yang selalu minta dinikahin, tapi Bang Bara menolak. Amira mengatakan apa yang dia ketahui tentang Yuni. Kamu tahu dari mana, Dek? Sandra pun turut membuka suara. Aku beberapa kali mendengar pembicaraan mereka, Kak. Kakak tahu sendiri kalau Bang Bara dulu gak pernah serius menjalin hubungan dengan mantan-mantannya. Aku yakin itu karena dia nunggu Hana dewasa. Amira menebak sikap yang Bara tunjukkan selama ini terhadap wanita yang berhubungan dengannya. Itu gak mungkin. Hana membantah ucapan Amira. Aku hanya nebak aja. Bisa aja tebakanku benar. Hana jadi ingat apa yang pernah Bara ucapkan kepadanya, di mana laki-laki itu mengaku tidak akan menjalin hubungan dengan wanita lain jika Hana seumuran dengannya. Selama ini, Hana menganggap itu sebagai gurauan semata. Coba kamu jelasin, Dek, kenapa kram di perut kamu tiba-tiba sekuat saat kamu dinyatakan keguguran? Sandra makin curiga atas apa yang terjadi terhadap Hana setelah membaca pesan dari Yuni. Hana pun terdiam. Dia tidak ingin mengingat kejadian di mana dirinya telah kehilangan janinnya. Dia memilih beranjak dari taman tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Namun, ketika dia akan memasuki kamar Sandra, Bara tiba-tiba muncul lalu meraih tangannya, kemudian membawanya memasuki kamar mereka. Saat ini, Bara dan Hana kembali berada di kamar yang sama. Namun, Hana masih tetap membisu ketika Bara memintanya memberikan penjelasan atas sikapnya setelah keguguran. Bara mengaku tidak sanggup diacuhkan oleh istrinya itu. Tolong ngomong, sayang. Kenapa kamu sebenci itu sama abang? Apa salah abang? Bara berlutut di depan Hana. Maaf, aku mau ke kamar Kak Sandra. Akhirnya, Hana pun membuka suara. Aku ingin istirahat. Kamar kita di sini, sayang. Kenapa kamu harus ke kamar Sandra? Bara mencium tangan Hana yang sejak tadi dia genggam. Kenapa abang gak bisa ngerti perasaan aku? Hana tidak kuasa menahan air matanya agar tidak jatuh. Justru abang butuh penjelasan atas sikap kamu. Apa salah abang, sayang? Bara mengusapkan kedua telapak tangan Hana ke pipinya. Biar aku yang jelasin, Bang. Amira tiba-tiba muncul. Dia langsung menghampiri Bara dan Hana. Amira pun menyampaikan isi pesan masuk ke ponsel Hana tadi. Dia mengaku sangat yakin kalau Yuni yang telah mengubah sikap Hana terhadap Bara.
Dia juga menebak kalau Yuni yang telah menyebabkan Hana kehilangan janinnya. Apa? Bara sangat terkejut mendengar penuturan Amira. Apa itu benar, sayang? Tanya Bara kepada Hana. Abang tanya sendiri sama mantan abang. Hana memberikan balasan, lalu menjauhkan tangannya dari genggaman Bara. Han, kenapa kamu gak mau cerita sama Bang Bara? Ada apa sebenarnya? Amira bingung melihat sikap Hana. Amira tidak tahu kalau Hana sangat sedih dan kecewa ketika Yuni mengatakan kalau Bara terpaksa menikahinya. Pernikahan itu terjadi semata-mata hanya karena rasa tanggung jawab. Hana merasa kalau Bara telah mempermainkan dirinya. Tanpa diminta, Hana kembali menitikkan air mata. Melihat kesedihan di wajah sepupunya itu, Amira pun memilih keluar. Dia ingin agar Bara dan Hana menikmati kebersamaan berdua. Sekarang, Amira merasa kalau dirinya kembali menyayangi Hana seperti dulu, sebelum kehadiran Ray dalam hidup mereka. Sementara itu, Bara langsung berdiri, lalu mengusap air mata Hana. Dia pun mendaratkan ciuman di bibirnya. Dia sangat bahagia karena tidak ada penolakan sama sekali, tetapi justru mendapatkan balasan. Dia ingin tersenyum melihat sikap istri yang dia cintai tersebut. Kenapa abang cium aku? Apa dengan ciuman semua masalah akan selesai? Hana mendorong tubuh Bara. Abang pikir kamu gak marah, makanya kamu gak nolak. Bara sedikit terkejut melihat sikap Hana. Apa abang selalu melakukan cara seperti ini agar wanita-wanita yang pernah dekat dengan abang gak bisa move on? Hana kembali mengingat Yuni. Abang gak pernah seperti ini sama mereka. Bohong. Aku benci dengan kebohongan abang. Kenapa abang gak ceraikan aku? Aku tahu kalau abang nikahin aku karena terpaksa, hanya karena merasa bertanggung jawab. Apa yang biasa Yuni sampaikan selalu terngiang-ngiang di kepala Hana. Dia sangat membenci wanita yang telah menyebabkan dirinya keguguran. Dia kehilangan janinnya setelah mendengar kenyataan kalau Bara tidak pernah mencintainya. Hana percaya dengan apa yang Yuni ucapkan. Dia berpikir kalau mantan kekasih suaminya itu mengetahui banyak hal tentang dirinya. Dia juga menganggap kalau Bara yang telah memberikan informasi kepada Yuni. Apa karena chat Yuni yang buat kamu seperti ini? Tanya Bara kepada Hana. Bukankah abang yang memberikan informasi apapun tentang aku padanya? Bisa-bisanya abang bersikap pura-pura ya? Hana menatap Bara dengan tajam. Itu gak benar, sayang. Kamu lebih percaya dengan orang lain daripada suamimu sendiri. Karena dia tahu semua tentang aku. Siapa lagi yang memberitahukan dia kalau bukan abang? Aku gak nyangka abang setega itu. Aku merasa menjadi orang paling bodoh karena percaya dengan perhatian dan pengakuan cinta abang selama ini. Ternyata aku salah. Hana kembali menitikkan air mata. Abang berani bersumpah kalau abang gak pernah menyampaikan apapun tentang kamu padanya. Abang bahkan gak pernah lagi komunikasi dengannya. Bara tetap berusaha meyakinkan Hana. Stop bang, jangan paksa aku mengingat sakitnya kehilangan janinku. Hana menutup kedua telinganya menggunakan telapak tangan. Maksud kamu apa, sayang? Apa kamu keguguran ada hubungannya dengan dia? Bara sangat terkejut mendengar penuturan Hana. Abang dan dia pasti kerjasama supaya aku keguguran. Jadi abang gak perlu merasa bertanggung jawab lagi. Hana akhirnya mengeluarkan apa yang dia pendam sejak dirinya keguguran. Tuduhan apa ini, sayang?
Apa abang sekejam itu di mata kamu? Bara tidak kuasa membendung air matanya mendengar tuduhan Hana. Dia sangat sedih karena dianggap telah menghilangkan calon bayinya. Hana heran melihat air mata Bara. Ini untuk kedua kalinya dia melihat Bara menangis. Dia bingung harus percaya kepada siapa, karena sebelum kejadian malam itu, Bara dan Yuni adalah sepasang kekasih yang dia anggap saling mencintai. Apa yang harus abang lakukan supaya kamu percaya sama abang? Bara kembali membuka suara. Abang ceraikan aku. Itu aja. Hana sangat sakit mengucapkan niatnya itu. Dia hanya ingin agar Bara kembali bersatu dengan Yuni. Dia tidak ingin dianggap sebagai pengganggu hubungan orang. Dia ingin kembali hidup tenang seperti dulu. Itu gak akan pernah abang lakukan. Kamu pikir pernikahan itu permainan? Bara tidak terima dengan keinginan Hana. Kita hanya nikah siri. Ikatan itu gak kuat. Kamu lupa kalau pernikahan kita sedang diurus di pengadilan agama karena kamu belum cukup umur. Sebulan lagi hasilnya akan keluar. Kita akan kembali nikah supaya sah di mata hukum maupun agama. Kita juga akan mengadakan resepsi. Bara menyampaikan niat dan rencananya kepada Hana. Aku gak setuju. Aku ingin hidup tenang. Apa maksud kamu, sayang? Apa kamu merasa tersiksa hidup bersama abang? Apa yang kamu sembunyikan dari abang? Apakah Hana tetap ingin bercerai dengan Bara?